Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Syahdi Tutorial. Salawat dan salam kami selalu aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Di video ini teman-teman saya akan membahas saya memberi judul 4 sebab amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah SWT. 4 sebab itu apa? Yang pertama adalah syirik dan murtad. Saya di sini tidak menjelaskan syirik dan murtad karena nanti panjang videonya, terlalu panjang. Nanti akan saya jelaskan insya Allah di video-video berikutnya. Yang kedua adalah amal ibadah kita ini tidak diterima oleh Allah SWT, yaitu mendatangi dukun. Ya, mendatangi dukun. Kalau sudah manusia sudah mendatangi dukun, berarti sudah tidak percaya lagi kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita semua, yang memberikan makan kita semua. Iya enggak, teman-teman? Terus selanjutnya apa, Bang? Abang saya ini bukan kiai ya. Selanjutnya adalah amal ibadah kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ya? Berbuat riya. Riya itu juga menghapus amal-amal ibadah kita. Riya itu apa? Anda sudah ibadah, tapi riya. Ingin apa, Bang? Ingin dipuji oleh manusia yang lain. Anda itu bersedekah, tapi tidak diterima. Kenapa, Bang, tidak diterima? Jawabannya adalah orang itu riya. Ingin dipuji, ingin dianggap dermawan. Itu juga tidak diterima oleh Allah SWT. Akan terhapus dengan sendirinya, dengan di-delete secara otomatis. Itu tentunya yang rugi siapa, Bang? Ya, saya jawab nih, yang rugi tentunya pembuat orangnya itu sendiri. Nah, jadi jangan sekali-kali ria ingin mendapat pujian dari manusia sesama makhluknya. Kemudian apalagi banyak orang ini tidak tahu nih, amal ibadah kita ini terhapus, ke delete, semuanya hilang, bersih. Apa itu? Durhaka kepada orang tua. Apa iya, Bang, orang durhaka kepada orang tua itu amal ibadah kita ini tidak diterima Allah SWT? Iya, teman-teman, tidak diterima oleh Allah SWT. Ya, itu kata ceramah-ceramah ustadz maupun kiai. Itu tentunya dalil itu menemukan di hadis atau di Al-Quran. Itu karena mengapa orang berani kepada orang tua itu amal ibadah kita tidak diterima? Mengapa, Bang? Jawabannya adalah karena orang tua itu yang melahirkan kita. Tidak ada kedua orang tua, tentunya ada nggak kita? Tidak ada. Semua itu orang hidup, namanya makhluk hidup yang bernapas itu melalui apa yang itu namanya lahir. Bukan lahir dari udara, tetapi lahir sesama makhluk. Kalau kambing lahir ya dari kambing. Tidak ada kambing lahir manusia seperti itu. Jadi jangan pernah durhaka kepada orang tua. Ingat ya, tak ulangi lagi nih, amal ibadah kita ini tidak diterima oleh Allah SWT. Yang pertama yaitu syirik dan murtad. Yang kedua, Anda itu mendatangi dukun. Yang ketiga adalah riya, ingin mendapat pujian, Anda itu dermawan, ingin dibilang Anda itu seorang dermawan, suka ngasih-ngasih ke orang tapi dia ingin dapat pujian, itu juga tidak mendapatkan apa? Pahala. Ya kan, teman-teman? Yang keempat yaitu durhaka kepada orang tua. Nah, ada juga teman-teman, ini penting sebagai orang Islam. Saya ingatkan lagi, sholat. Sholat ini juga, kalau Anda itu tidak sholat, amal ibadah kita ini juga tidak diterima oleh Allah SWT. Meskipun bersedekah ke anak yatim nih, sehari nih ya, sehari 100 juta setiap hari, ke masjid setiap hari 100 juta, itu juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sabdanya begini bunyinya, teman-teman.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salat adalah tiang agama." Maka siapa yang mendirikan sholat berarti ia menegakkan sendi-sendi agama. Dan siapa yang meninggalkan sholat berarti ia meruntuhkan sendi-sendi agama itu. Jadi teman-teman, yang tidak sholat itu termasuk orang-orang yang meruntuhkan agama. Jadi sholat itu kata Rasulullah SAW wajib. Lanjutnya, maka tegakkanlah tiang-tiang agama itu agar kita tidak termasuk sebagai orang yang meruntuhkan agama. Jadi teman-teman, orang yang tidak sholat itu termasuk orang-orang yang meruntuhkan agama. Jadi jangan coba-coba Anda itu sudah berilmu tinggi, tidak sholat, berarti Anda termasuk orang yang meruntuhkan agama. Mau percaya, mau tidak, terserah Anda. Kalau Anda orang Islam, kalau Anda beriman, pasti percaya. Tetapi kalau tidak beriman, banyak dalilnya, banyak alasannya, teman-teman, seperti itu. Kira-kira itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, menjadi pembelajaran buat kita semua sebagai orang Islam. Namanya juga orang Islam, ya sholat, ya puasa. Kalau tidak melakukan itu, Islamnya hanya apa? Islam KTP. Kalau sudah Islam KTP, nanti di akhirat itu yang ditanya itu kan sholat dulu yang pertama dihisab oleh Allah SWT itu adalah sholat. Nah, kalau Anda itu tidak sholat berarti bukan orang Islam, tetapi KTP-nya aja yang Islam. Nama agama Islam. Nanti yang masuk surga itu apa? Tentunya KTP-nya saja. Oke teman-teman, itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya menjelaskan tentang bab sholat, tetapi ini masih panjang, tidak begitu lengkap teman-teman. Tapi ini tentunya Anda sudah memahami ya, bahwa yang namanya orang Islam ya harus sholat. Kalau tidak sholat, termasuk orang yang meruntuhkan agama. Ya, sekali lagi, kalau Anda tidak sholat termasuk orang-orang yang meruntuhkan sendi-sendi agama sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya, menjadi pembelajaran, bukan saya mengguru Anda. Terima kasih, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, karena kebenaran itu hanya milik Allah SWT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.